Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vineka Wayudi, NIM 190311000128, kelas Ekonomi Bangunan C. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah Ekonomi Bangunan dengan dosen pengampu Bapak Ambarianto, SE, MSI, di tugas dengan topik permasalahan yang dihadapi di negara-negara berkembang. Di sini saya mengambil salah satunya masalah, yaitu pengangguran di Indonesia. Sudah tahu belum apa sih pengangguran itu? Oke, menurut Sadono Sukirno 1994, pengangguran adalah sesuatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran juga salah satu masalah yang dihadapi negara berkembang, salah satunya ya di Indonesia. Meningkatnya jumlah pengangguran di setiap negara berdampak pada perekonomian di suatu negara loh. Padahal ya, Indonesia itu merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, baik sumber daya alam hayati dan sumber daya non hayati. Akan tetapi, dengan banyaknya sumber daya alam tidak menjamin membuat rakyat Indonesia makmur karena adanya keterbatasan SDM dan modal. Selanjutnya, ada beberapa jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, ada pengangguran terselubung, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara maksimal karena suatu alasan tertentu. Dan yang kedua, ada setengah menganggur, yaitu tenaga kerja yang kurang dari 35 jam per minggu. Dan yang ketiga nih, ada pengangguran terbuka, yaitu tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan. Dapat kita lihat dari grafik pengangguran di Indonesia 10 tahun terakhir, yaitu dari 2010 sampai 2020. Tingkat pengangguran Indonesia dilapor sebesar 7,07% pada 2020. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 5,28% untuk 2019. Data tingkat pengangguran Indonesia tahunan dengan rata-rata 5,94% dari 1984 sampai 2020 dengan 37 observasi. Data ini mencapai tertinggi sebesar 11,24% pada 2005 dan rekor terendahnya sebesar 1,62% pada 1984. Lebih tepatnya, tingkat pengangguran yang ada di Indonesia pada Februari 2020 dari data BPS mencapai 6,88 juta orang dan naik dengan signifikan dengan sekitar 60.000 orang dibandingkan dengan periode tahun lalu. Dan jumlah angkatan kerja pada bulan Februari tahun 2020 naik sekitar 1,73 juta dibanding tahun lalu. Selanjutnya ada pula faktor-faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh suatu negara. Dan yang kedua, ada kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyaknya jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab semakin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia. Dan yang ketiga, ada kurangnya informasi, di mana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tahu informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga kerja. Dan yang keempat, masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill. Dan yang kelima, ada budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja, yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang. Selanjutnya ada juga nih dampak-dampak dari pengangguran. Yang pertama, ditinjau dari segi ekonomi, pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan.
karena banyaknya yang menganggur berdampak rendahnya pendapatan ekonomi mereka, sementara biaya hidup terus berjalan. Ini akan membuat mereka tidak dapat berdiri dalam menghasilkan finansial untuk kebutuhan hidup pengangguran. Yang kedua, ditinjau dari segi sosial. Dengan banyaknya pengangguran yang terjadi, maka akan meningkatnya jumlah kemiskinan dan banyak pengemis, gelandangan, serta pengamen yang dapat mempengaruhi terhadap tingkat kriminal. Karena sulitnya mencari pekerjaan, maka banyak orang melakukan untuk kejahatan seperti mencuri, merampok, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, ditinjau dari segi mental. Dengan banyaknya pengangguran, maka rendahnya kepercayaan diri, keputusasaan, dan akan menimbulkan depresi. Yang keempat, ditinjau dari segi politik. Maka akan banyaknya demonstrasi yang terjadi, yang akan membuat dunia politik menjadi tidak stabil. Banyaknya demonstrasi para serikat kerja karena banyaknya pengangguran yang terjadi. Ditinjau dari segi keamanan, banyaknya pengangguran membuat para penganggur melakukan tindak kejahatan demi menghidupi perekonomiannya, seperti merampok, mencuri, menjual narkoba, dan tindakan penipuan. Semua permasalahan itu pasti ada solusinya. Solusi dari permasalahan ini adalah yang pertama, pemerintah harus tanggap dan cepat dalam memecahkan permasalahan pengangguran yang semakin meningkat. Yang kedua, pemerintah harus meningkatkan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan, memperluas usaha kecil menengah agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Yang ketiga, ada pemerintah dapat bekerja sama dengan di luar negeri atau di dalam negeri untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.